Angin di Kota Kembang terasa berbeda pekan ini. Ada gelega antusiasme yang tertahan, berbaur dengan debar jantung jutaan bobotoh yang menanti sejarah tercipta di depan mata. Persib Bandung, raksasa sepak bola tanah air, berdiri di ambang kejayaan yang luar biasa. Tinggal selangkah lagi, sebuah hasil imbang saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, akhir pekan nanti, akan menyegel gelar juara BRI Super League 2025-2026. Jika skenario ini terwujud, Pangeran Biru akan mengunci trofi ketiga mereka secara beruntun, sebuah hegemoni yang menegaskan status mereka sebagai raja mutlak di kancah sepak bola nasional. Namun, dominasi ini jelas bukan lahir dari ruang hampa. Di balik gagahnya Punggawa Maung Bandung, terdapat sebuah cetak biru pengelolaan klub yang brilian, yang menjauhkan mereka dari penyakit kronis sepak bola Indonesia. Selama bertahun-tahun, sepak bola Indonesia kerap dihantui oleh masalah klasik yang terus berulang, krisis finansial dan penunggakan gaji. Namun, Persib berhasil mendobrak narasi kelam tersebut dan muncul sebagai oase di tengah tata kelola klub profesional yang stagnan. Manajemen Persib menyadari bahwa untuk membangun sebuah dinasti, fondasi utamanya adalah kesehatan finansial. Daya tarik klub yang terus meroket membuat berbagai sponsor besar berbondong-bondong datang, menyokong kebutuhan tim secara mandiri. Mengutip pengakuan mantan pelatih Persik Kediri, Aris Budi Sulistyo, Persib adalah segelintir tim di Indonesia yang tak pernah terdengar menunggah hak pemainnya hingga berbulan-bulan. Kesehatan manajerial inilah yang menjadi mesin utama penggerak langkah Persib menuju puncak klasemen dengan koleksi 78 poin, unggul 2 angka dari pesaing terdekatnya, Borneo FC. Anggaran yang melimpah dan stabil tentu tidak akan berarti banyak tanpa eksekusi yang cerdas di bursa transfer. Disinilah kepiawaian sang nahoda, Bojan Hodak, dan manajemen terbukti ampuh. Dengan sokongan dana segar, mereka membangun sebuah skuad Grade A yang kemewahannya sulit ditandingi. Persib sukses mendaratkan deretan bintang papan atas, mulai dari pemain naturalisasi kaliber Eropa seperti Tom Haye dan Eliano Reijnders, hingga legiun asing ternama seperti mantan bek PSG Layvin Kurzawa, Federico Barba, serta Sergio Chastel. Komposisi ini dipadukan secara apik dengan talenta lokal mumpuni seperti Beckham Putra. Hasilnya, sebuah rekor tak terkalahkan dalam 20 laga menjadi bukti sahih betapa solidnya racikan skuad kebanggaan warga Jawa Barat ini. Lebih dari sekadar uang dan nama besar, rahasia lain di balik dominasi Persib adalah sentuhan humanis dan asas kekeluargaan yang dijunjung tinggi. Ketika hak-hak dasar pemain terpenuhi dengan sangat baik, pikiran mereka menjadi jernih untuk sekadar fokus memenangkan pertandingan. Tidak ada lagi energi yang terbuang untuk mengeluhkan nasib. Yang ada hanyalah tekad memberikan segalanya demi lambang klub di dada. Pendekatan memanusiakan pemain ini melahirkan rasa memiliki yang begitu kuat, membuat para punggawa bermain sebagai sebuah keluarga besar yang bertarung untuk harga diri satu kota. Kini, saat sejarah menanti untuk diukir, bukan hanya skuad Persib yang bersiap menyambutnya, melainkan seluruh elemen birokrasi dan masyarakat di Kota Bandung. Pemerintah kota, di bawah komando Wali Kota Muhammad Farhan, telah menyiapkan skenario penyambutan yang megah, memadukan euforia modern dengan sentuhan kearifan lokal. Andai trofi Super League sukses diangkat, sebuah pesta telah disiapkan di pendopo Kota Bandung. Wali Kota Farhan berjanji akan menjamu skuad Bojan Hodak dengan jamuan yang sangat spesial. Sang Wali Kota secara eksplisit menyatakan niatnya untuk membuat seluruh pemain, terutama para pilar asing dan naturalisasi seperti Tom Haye, merasa sugema, benar-benar bahagia dan puas. Berbagai permintaan khusus siap diakomodasi untuk memanjakan perut para pahlawan lapangan hijau. Mulai dari sajian legendaris ayam goreng Bu Imas, ayam Megawati, mie kocok Haamsar, hingga racikan kopi-kopi terbaik di Bandung telah masuk dalam daftar hidangan. Ini bukan sekadar makan bersama, melainkan bentuk apresiasi kultural tertinggi dari warga kota kepada pahlawan olahraga mereka. Puncak dari euforia tersebut rencananya akan diwujudkan dalam sebuah konvo kemenangan yang dipastikan akan membirukan setiap sudut kota. Rute bersejarah telah disusun secara matang. Arak-arakan akan dimulai dari ikon kemegahan Jawa Barat, Gedung Sate di Jalan Diponegoro. Dari sana, lautan manusia akan mengawal armada Persib menyusuri Jalan Merdeka, berbelok ke Jalan Viaduk, dan bermuara di pusat magis kota, Jalan Asia Afrika. Di kawasan syarat nilai sejarah inilah, tepatnya di atas jembatan penyeberangan orang, JPO, Asia Afrika yang saat ini terus dipercantik, prosesi pengangkatan trofi kampiun akan dilakukan dengan latar gemuruh jutaan bobotoh. Setelah seremoni di ruang publik tersebut, para pemain dan staf akan berjalan sejauh 500 meter menuju pendopo Kota Bandung untuk menikmati jamuan penutup. Tambahan paragraf.
Di balik hitung-hitungan taktik di atas lapangan dan gemerlapnya rencana perayaan di balai kota, ada satu elemen tak kasat mata yang menjadi nyawa sejati dari hegemoni ini, militansi Bobotoh. Dukungan fanatik tanpa syarat dari puluhan ribu pasang mata yang selalu memadati GBLA sukses menciptakan atmosfer magis sekaligus menakutkan bagi tim tamu manapun. Sinergi antara manajemen yang sehat, pemain yang berdedikasi, dan supporter yang loyal menciptakan sebuah segitiga emas, kekuatan yang mustahil diruntuhkan. Bagi Bobotoh, Persib bukan sekadar entitas olahraga, melainkan sebuah identitas sosiokultural yang mengakar kuat. Oleh karena itu, wajar jika euforia yang dipersiapkan oleh Pemkot Bandung bukan hanya ditujukan sebagai bentuk selebrasi formal, melainkan sebagai sebuah katarsis massal bagi jutaan warga Jawa Barat yang menyandarkan kebanggaan kolektifnya pada lambang di dada para punggawa Pangeran Biru. Narasi Persib Bandung musim ini pada akhirnya adalah sebuah epos tentang ekosistem sepak bola yang ideal. Kejayaan tidak dibangun dalam semalam hanya lewat bakat murni, melainkan dirajut dari ruang rapat manajemen yang profesional, strategi transfer yang brilian, jaminan atas hak-hak pekerja, pemain, serta pelukan hangat dan apresiasi tulus dari pemimpin kota beserta masyarakatnya. Persib Bandung saat ini tidak hanya sekadar sedang mengejar gelar juara, mereka tengah menetapkan standar emas, sebuah purwarupa bagaimana seharusnya klub sepak bola Indonesia dikelola, dicintai, dan dirayakan. Di ujung pekan nanti, Kota Kembang bersiap meledak dalam kebanggaan yang akan abadi dicatat sejarah.